Baik, ini ada pertanyaan bahwa di Muhammadiyah itu ada rumor tentang varian Munu sama Musa. Sebenarnya saya sendiri tidak sepakat mengkotak-kotakkan Muhammadiyah antara Munu Musa. Meskipun saya sudah mendengar istilah ini khususnya untuk Munu, Mulib, Munas itu sudah lama. Dulu saya membaca tulisan Pak Sukriyanto atau Pak Abdullah Munir Mulkan, saya agak lupa. Mulib Muhammadiyah liberal, Munas Muhammadiyah nasionalis, Munu Muhammadiyah NU. Nah, kalau di Jogja saya pernah ngisi tabligh akbar, itu saya tanya dulu, ini jamaahnya apa? Dijawab apa? Nuhammadiyah. Dia bilang Nuhammadiyah. Apa itu Nuhammadiyah? Nah, NU tapi amalannya Muhammadiyah. Baik. Ada lagi saya pernah bertanya, dijawab apa? Muhammadinu. Muhammadiyah tapi masih tahlilan dan lain-lain. Nah, leutut ya banter. Baik. Kalau tadi pertanyaannya dari mana asal muasal istilah Munu sama Musa? Walau alam, saya tidak tahu. Karena saya pribadi tidak sepakat, karena ini seperti mengkotak-kotakkan Muhammadiyah. Tetapi harus kita akui bahwa di Muhammadiyah itu ada yang kemudian orang-orang Muhammadiyah ngaji di orang-orang Salafi, sehingga ada yang menyebut sebagai Musa Muhammadiyah Salafi. Ini menurut saya istilah baru, karena saya dulu belum pernah mendengar. Dan siapa yang mencetuskan istilah ini saya tidak tahu. Saya khawatir istilah semacam ini justru memecah belah warga Muhammadiyah. Karena dari dulu sebenarnya di dalam Muhammadiyah sendiri, kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Ustadz Yunahar Ilyas, semoga Allah merahmati beliau, Muhammadiyah itu manhajnya juga salaf, manhajnya juga salaf, mengikuti para salafus soleh. Bahkan saya mendapatkan link di Facebook baru tadi saya baca, yang cantumkan oleh Ustadz ATM, Ustadz Abu Taki Mayastino. Nah, di situ salah satu link dari PWM Jawa Timur. Nah, salah satu judul tulisannya adalah bahwa Muhammadiyah itu bermanhaj salaf. Karena memang dari dulu Muhammadiyah itu akidahnya, ibadahnya itu mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah yang makbulah, yang sahih, yang diterima. Dan sehingga tidak bisa kalau kemudian disebutkan ada varian Musa Muhammadiyah Salafi. Karena kalau orang Muhammadiyah itu ya pasti dia akidahnya mengikuti salafus soleh. Jadi pasti akidahnya, ibadahnya mengikuti salafus soleh. Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu salaf terdahulu. Maka kalau Muhammadiyah itu pasti dia mengikuti salafus soleh. Baik. Kemudian istilah Munu dari mana? Nah, saya juga tidak tahu. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa memang kalau yang terkait dengan orang-orang yang Muhammadiyah yang ngaji di Salafi itu biasanya adalah aktivis masjid atau pengurus-pengurus masjid, karena biasanya ingin mendapatkan satu materi pengajian yang di situ sifatnya tegas, sifatnya lugas, apa adanya. Nah, itu biasanya ada di masjid-masjid. Sehingga tidak bisa pula dibilang bahwa Muhammadiyah yang semacam ini disebut sebagai penyusup, bukan. Karena yang terjadi bukan orang Salafi yang menyusup, bukan, tapi orang Muhammadiyah yang ngaji di
Salafi. Bahkan ada Muhammadiyah yang ngaji di MTA. Ada enggak? Ada. Kenapa? Karena merasa ingin mendapatkan materi yang sederhana, yang simple. Jadi materi yang sederhana, yang simple, seperti masalah toharoh, seperti masalah sholat, seperti masalah puasa, seperti masalah najis, yang simple-simple. Karena kadang-kadang di persyarikatan sendiri itu pengajiannya bisa jadi melangit atau ndaki atau terlalu tinggi, sehingga yang dibutuhkan oleh pengurus masjid atau orang-orang yang aktif di masjid itu yang simple atau yang sederhana, sehingga bisa jadi kemudian tadi orang-orang menyebut sebagai varian Musa, Muhammadiyah, tapi ngajinya di Salafi. Dan ada pula tadi disebut oleh penanya munu. Untuk munu ini biasanya basisnya bukan masjid, tapi basisnya di amal usaha. Basisnya di amal usaha. Ketika amal usaha merekrut orang untuk menjadi guru, untuk menjadi perawat, untuk menjadi cleaning service. Itu banyak dari saudara-saudara kita yang mereka punya basic sebagai bukan warga Muhammadiyah, tetapi kemudian mendaftar karena memiliki kapasitas sebagaimana kriteria yang dimaksud. Contoh misalnya perawat, apalagi cleaning service, dosen, dokter, dan seterusnya. Sehingga ketika sudah bergabung di amal usaha itu tidak meninggalkan komunitas lama, sehingga masih membawa kebiasaan dari organisasi sebelumnya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Saya pernah satu saat ke PKU Muhammadiyah ngantarkan anak saya yang saat itu sakit jam 10 malam. Tiba-tiba saya ketemu dengan salah satu cleaning service-nya, dan saya tahu cleaning service ini anggota Hadroh. Loh, antum di sini? Nggih, Pak. Saya kaget, loh kok bisa di sini? Oh ya, karena memang sedang butuh cleaning service, maka ketika ada yang mendaftar maka diterima. Pernah juga satu saat saya ketemu lagi, itu sama menjadi perawat. Ada pula saya pernah ngajar di pesantren kilat di salah satu SD Muhammadiyah. Ternyata di SD Muhammadiyah itu salah satu ajaran bacaan-bacaan sholatnya itu ya pakai usoli dan seterusnya. Ternyata gurunya itu memang latar belakangnya dari situ rekrutmennya. Nah, rekrutmennya memang dari situ. Sehingga kalau varian Musa tadi ada banyak di masjid, di masjid-masjid, di musola. Kalau varian Munu ini ada banyak di amal usaha. Dan hal yang semacam ini, kalau tadi pertanyaannya pilih Musa atau Munu, ya mau tidak mau kita ini butuh orang yang memakmurkan masjid. Kita butuh orang yang memakmurkan masjid. Dan kita juga perlu amal usaha itu untuk tetap hidup. Amal usaha untuk tetap hidup. Sehingga kita tidak bisa kemudian pilih yang mana, pilih Musa atau Munu. Jadi PKU Muhammadiyah juga butuh cleaning service tadi untuk tetap bersih-bersih. Kalau kemudian Munu dihilangkan, siapa yang mau bersih-bersih? Siapa yang mau jadi perawat di situ? Nah, misalnya, kalau kemudian Musa dihilangkan, misalnya, siapa yang mau memakmurkan masjid? Yang terpenting ketika seseorang ngaji di Salafi, maka harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Sama juga dari Munu tadi, ketika sudah bergabung di Persyarikatan Muhammadiyah, maka dia harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka silahkan mau latar belakangnya dari orang nasionalis, latar belakangnya dari orang Salafi, latar belakangnya dari organisasi apapun, ketika bergabung di Persyarikatan Muhammadiyah, maka harus siap untuk menerima tata cara beribadah, akidah yang sejalan dengan Muhammadiyah. Jadi bukan kemudian pilih mana, pilih Musa atau pilih Munu, bukan. Tetapi di sini bersama-sama untuk bisa membesarkan Persyarikatan Muhammadiyah. Bukan pilih mana, tetapi bagaimana untuk bisa belajar agama ini, belajar dengan baik. Ketika kita belajar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa mengaji di mana saja. Yang penting sesuai dengan Al-Quran dan
as-sunnah as-sahihah. Kemudian juga akidahnya adalah akidah yang anti TBC, karena di dalam akidah di Muhammadiyah sejak awal itu adalah memberantas TBC, bukan ngaji malah untuk nguri-uri TBC, bukan. Demikian pula dalam ibadahnya itu menggunakan dalil-dalil yang sahih, bukan malah kemudian mempromosikan dalil-dalil yang dhaif, dalil-dalil yang lemah. Maka selama masih seperti itu, baik varian apapun yang ada di Muhammadiyah, kalau siap menerima konsep Muhammadiyah, maka mereka semua adalah warga persyarikatan Muhammadiyah. Jadi bukan masalah pilih siapa, tapi harus siap untuk bekerja sama bahu membahu di Muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab.